Tentang apa ibadah minggu ini? Ada bocoran buat kalian. Simak videonya. Ternyata firman-Nya tentang nanti ibadahnya ini fokusnya tentang bait Allah adalah tubuh kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkati Tuhan supaya kami dapat melancarkan ibadah kami dari awal hingga akhir dengan baik-baik saja. Kiranya jauhkan Tuhan roh-roh malas, main HP, apapun itu Tuhan, kiranya jauhkan roh-roh yang jahat Tuhan. Dan juga berkati untuk jaringannya supaya kami dapat mengikuti dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya berkati supaya kami dapat memahami segala isi firman-Mu yang akan diberitakan nanti Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita siap memuji nama Tuhan. Katakan bahwa kita ini umat pilihan Tuhan, dipilih dari segala bangsa untuk kemuliaan-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Nah, kita harus selalu sering memuji nama Tuhan ya. Kak Ferry biasain sebelum Kak Ferry baca firman, Kak Ferry nyanyi 1-2 lagu, lalu baca firman kalau di rumah. Tujuannya supaya Tuhan hadir adik-adik. Biasanya Tuhan hadir memberikan ketenangan, kesembuhan dalam kehidupan kita. Yuk, sebelum kita dengar firman, kita juga akan nyanyikan
sebuah lagu lama yang mengajarkan kita bahwa hati kita ini adalah miliknya Tuhan, rumah Tuhan yang harus dijaga kekudusannya. Jadikan hati ini juga zamanmu, serahkan hidup ini untukmu Allahku. One more time. Jadikan hati ini juga zamanmu, serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun engkau berada, senantiasa kau pun ada. Nyanyi dengan hati. Jadikan hati ini kejamanmu, ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun engkau berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun engkau berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun engkau berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun engkau berada, senantiasa kau pun ada. Ku percaya kau menemani, kau selalu ada, tak pernah tinggalkan, selalu menemani. Mari sembah adik-adik. Tutup mata kita. Katakan, Yesus kau ada. Katakan berulang kali, Yesus kau ada. Yesus kau ada di hati ini. Yesus kau ada di hati ini selamanya. Yesus kau ada. Katakan dengan iman. Di hati ini selamanya. Selamanya. Yesus kau ada di hati ini selamanya. Selamanya. Yesus kau ada di hati ini
selamanya, selamanya. Hati ini rumahmu, rumahmu, selama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebagaimana lagu menyatakan bahwa hati ini milikmu dan rumahmu, di sanalah engkau akan bersemayam. Kami mempercayai saat engkau tinggal di hati kami, akan terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, berkati hati kami supaya menjadi tanah yang subur, menerima kebenaran firman-Mu, dan diberkati kakak yang akan menyampaikan firman, supaya sungguh firman ini datang dari Tuhan, ditaruh di dalam hati kakak, dibagikan kepada adik-adik secara sederhana dan mampu Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian adik-adik ini telah siap tanpa mengantuk dan senantiasa terfokus pada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Sekarang Kak Vina mau menjelaskan tentang beberapa hal dulu. Mungkin ini kan semuanya di sini Kak Vina lihat semuanya rajin toh ya, ikut sekolah minggu. Kak Vina lihat ini setiap minggu kalian semua ikut. Nah, sekarang Kak Vina mau tes dulu sebentar. Kira-kira kita itu kan belajar tentang nabi-nabi kecil. Loh. Kalian tahu nggak sih nabi kecil itu apa sih? Badannya yang kecil atau pendek atau apa? Nabi-nabi kecil itu nabi-nabi yang tidak terlalu terkenal. ya. Jadi disebut kecil tuh karena namanya tidak terlalu sering dibicarakan. Ya, jadi makanya disebutkan kecil. Tapi meskipun kecil, tapi luar biasa loh mereka. Nah, siapa yang masih ingat kita sudah pernah belajar nabi kecil apa aja? Ayo. Mantap. Ayo. Nabi. Waduh, ya apa ini? Katanya mau ikut CCA ini. Aduh. Tadi kan Kak Ika tanya siapa nabi yang ini? Yang punya domba-domba yang ini apa namanya pemungut buah ara, yang penggembala domba. Yo siapa? Saya bukan. Kan. Ya sudah. Pemungut buah ara sama apa? Penggembala domba. Yes. Oke. Ya sudah, Kak Vina kasih lihat beberapa gambar ya. Ini gambar-gambar tentang kalian, bukan kalian, gambar-gambar tentang nabi-nabi kecil. Nah, ada Hosea, ada Yoel, dan yang pemungut buah ara ini namanya siapa, teman-teman? Amos. Nah, Amos. ya, ada Obadja, ada Yunus. Yunusnya nggak kelihatan ya, pokoknya Yunusnya itu kan. Yunus ada di dalam perut ikan besar. Ya, Yunusnya gambar ikan. Yunus lagi komplek. Ini loh, ini ada tangannya, ini loh, ada tangannya. Soalnya dia terkenal. Saya kira Yunus lagi cosplay ikan hiu, Kak. Enggak, soalnya dia kan terkenalnya karena dia ada di dalam perutnya ikan. Ya, nah ini ada Nahum. Nahum itu yang dulu diceritakan kakaknya cerita ke kalian, dia itu yang menubuatkan apa? Iya, menubuatkan Niniwe jauh sebelum Yunus. Dia itu jauh sebelum Yunus sudah bilang, itu Niniwe itu nanti akan diinikan Tuhan loh, akan dihancurkan Tuhan. Ada Habakuk, ada Sefanya, ada Hagai. Minggu lalu tentang Hagai toh. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang siapa ya? Adakah yang tahu? Depannya namanya itu Obadja. Kan. Depannya belum ada Yoel. Gambarnya belum ada di sini. Gambarnya belum ada di sini. Tentang depannya namanya Z. Mungkin kalian juga jarang dengar masih. Stefania. Gambarnya tidak ada di sini, teman-teman. Stefania. Gambarnya nggak ada di sini. Zakaria. Iya, benar sekali. Kita mau mendengarkannya tentang Zakaria. Siapa yang pernah dengar nama Zakaria? Ya? Pernah 2-3 kali. Pernah. Jarang banget ya. Nah, Jarang. ini Kak Vina mau kasih tahu tentang Zakaria. Zakaria. Nah, kalian di sini semua punya nama toh? Nggak ada yang nggak punya nama, itu nggak ada ya. Semua orang punya nama. Dan kalau mama papanya kalian kasih nama, pasti kasih namanya itu yang bagus apa jelek? Bagus. Bagus. Ada yang tahu arti namanya kalian apa?
Aku tidak kenal Saya- takut. Saya Kalau aku sejahtera. Sejahtera. Siapa itu? Siapa Pak, itu lihat, sejahtera nggak itu? tahu. Salam sejahtera. Oh, Shalom sejahtera. Ya, Kevin tahu? Nah, ya udah nanti tanya Mama. Ma, kenapa Ma aku dikasih nama Kevin? Artinya apa? Nah, ini Zakaria. Arti namanya adalah Ya. Tuhan mengingat. Nah, lalu nama ayahnya itu Berkia. Nama kakeknya itu Ido. Nah, nama kakeknya ini ternyata juga seorang nabi loh. Banyak ya yang papanya pendeta, anaknya jadi pendeta. Banyak papanya dokter, anaknya jadi dokter. Banyak juga ya. Nah, ini ternyata juga seperti itu. Si kakeknya Zakaria itu seorang nabi, Zakarianya juga jadi nabi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapa ya nama Zakaria di Alkitab ya? Ayo, kalian jarang dengar, tapi ada berapa ya kira-kira ya? Ayo, yuk. 3. Siapa yang mau kasih tebakan? Ayo, 3, barunya 3. 3. Ya, apalagi yang mau kasih angka? 4. Apa itu jawab 4? 4 maybe. Kevin 4. Yang lain, ayo Matthew, Nathanael. Kita hari ini Soalnya mau sambil, sampai otak kecil. kita hari ini mau sambil ngomong. Kak Vina mau dengarkan suara kalian. Ayo, Evan, Selin, Rafael. Kira-kira namanya Zakaria itu ada berapa ya? Ceng ceng. 3. 3. 3, 4. Oke. Dan kalian tahu ternyata namanya Zakaria itu ada berapa? Ada 31, teman-teman. 31 gimana? Iya. Ya. Ampun. Jadi, Astaga, kurang satunya Kak. 3-nya kurang satunya. tapi kalau 31 kurang 3, jadi Pakai 8. selisihnya 8 banyak dikurangi sekali. 1. Ya. Nah, selanjutnya. Tambah 1 juga 4 ya. Iya, benar juga ya. Nah, ternyata, bukan ternyata sih. Kenapa ya kok di belakangnya Zakaria itu ada gambar gunungan-gunungan gitu, lalu ada gambar pohon. Kenapa ya? Kenapa kok gambarnya seperti itu tuh kenapa ya? Kalian tahu gak ya? Ternyata Zakaria ini meskipun namanya jarang dibicarakan sama orang-orang, tapi dia ini keren loh teman-teman. Kerennya apa? Karena dia ini sering mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu jadi kayak kalian itu dia ini bisa lihat, oh masa depan itu seperti ini. Wah, keren nggak sih? Tahun ini tahun 2021. Misal ada seorang pendeta dapat penglihatan, dia bisa lihat nanti tahun 2050 itu bagaimana. Wih, keren nggak? Nah, keren banget ya. Dan penglihatannya Zakaria itu apa ya? Nah, Zakaria ini banyak mendapatkan nubuat dan penglihatan tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, ya. Apa buktinya Kak Vina? Nah, coba ini. Kak Vina mau minta tolong bacakan. Selin, silakan dibaca Selin. Yuk. Zakaria 9 ayat 9. Hai penduduk Sion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan, tetapi penuh kerendahan hati. Ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Nah, Tuhan Yesus waktu mama papanya mau pergi ke Bethlehem, naik apa? Keledai. Kedelai. Ya, terus Makannya sama. terus Emang dengan sering kan ketukar. dikasih tahu toh membawa penuh kerendahan hati. Nah, tahu nggak kalian dulu itu Tuhan Yesus itu pasti semua tahu lahirnya di mana? Bethlehem. Maksudnya tempatnya, bukan kotanya, namanya apa? Kandang kambing. Di kandang binatang. Ya, nah kalian tahu nggak itu kerendahan hati kan? Maksudnya dia seorang raja, tapi Tuhan mau lahir di tempat yang kurang bagus. Nah, oke. Dan selanjutnya, Kak Vina mau kasih tahu juga, mau tanya lagi. Kasih tahu. Minggu lalu kita belajar tentang Hagai. Nah, di situ ada Hagai ini ada bawa palu, ada kayunya. Kenapa kok gambarannya seperti itu ya? Ayo, siapa yang tahu? Wah, Karena dia itu membuat papan. membuat papan. Papan apa, Evan? KWK. Oke. Ya,
Jadi kira-kira Hagai dan Zakaria ini apa ya? Mereka ini saudara, mukanya mirip nggak ya? Loh, mirip, tapi semuanya tadi gambarnya gini soalnya. Kira-kira mereka ini saudara atau kakak adik atau saudara sepupu atau teman? Kira-kira mereka ini apa ya? Nah, ternyata mereka itu adalah seorang teman dan mereka itu pelayanannya itu sama-sama loh. Nah, sekarang Kak Vina mau minta tolong siapa ya buat baca ya? Shalom, Kak, aku mau shalom. baca, Kak. Vanessa, Shalom. Kak. Gantian. Shalom. Iya, Kak. Silakan dibaca. Esra 5 Esra ayat 5. 1 dan 2. Esra 5 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu dua orang nabi, yaitu Hagai dan Zakaria anak Ido, mulai berbicara atas nama Allah Israel kepada orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Mendengar pesan kedua nabi itu, Zerubabel anak Shealtiel dan Yesua anak Yozadak segera mulai membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem, dibantu oleh kedua nabi. Nah, ya, jadi Zakaria dan Hagai ini teman. Mereka ini dikasih tugas sama Tuhan. Tugasnya apa? Mereka harus ngomong ke siapa? Ke orang-orang Yahudi untuk melanjutkan kembali pembangunan bait suci. Nih, Kak Vina kasih gambarnya bait suci. Karena apa? Karena mereka ini harus orang-orang di Yerusalem itu harus kembali membangun bait suci. Nah, itu waktu itu zamannya Gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yesua. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Vina mau kasih tebak-tebakan lagi. Ya, diingat ya, ini Kak Vina cerita tentang bait suci. Harus dikerjakan. Hagai sama Zakaria itu bilang ke orang-orang, menyerukan, nggak cuma memberitahu, tapi menyerukan. Menyerukan itu apa? Menyerukan tuh, ayo kita semua kerjakan ini, bait sucinya dibangun, ayo. Nah, menyerukan tuh lebih besar lagi. Wah, lebih disuruhnya tuh lebih lagi, ayo gitu. Kayak kalian kalau disuruh kerja tugas, ayo. Wah, disuruh mereka menyuruh orang-orang di Yerusalem itu untuk membangun bait suci. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Kak Vina ini punya dua gambar. Ada gambar gereja. Gereja itu kan bait suci toh. Nah, ya. Dan ada gambarnya manusia. Gambarnya anak-anak. Ini gambarnya. Ini Kevin, ini Rafael, ini Vanessa, ini Nathan, ini Matthew. Nah, apa ya persamaannya bait suci gereja ini sama kalian semua? Siapa yang ingat? Kita adalah bait suci. Oh, siapa itu yang jawab? Evan ya itu ya. Evan. Kita ada. Sebenarnya saya juga mau jawab kayak Evans, Kak. Cuma nggak tahu bahasanya pakai bahasa apa. Oh, Tapi oke. Kak. Ada lagi jawaban yang lain? Tempat tinggal Tuhan. Tadi itu Dalam juga tubuh kita ini ada. Siapa dulu nih ngomong? terserah Kevin ya. Tapi juga Kak Ferry kan ada videonya Kak Ferry itu juga. Nah. Ada lagi yang mau jawab? Persamaannya apa sih? Bait suci gereja sama kita semua ini, sama Kak Vina, sama Kak Arif, sama Shalom, sama Evan, sama Rafael. Ternyata jawabannya kalian semua benar loh, hebat. Wah, ternyata kan bait suci gereja itu kita sebutnya kan rumahnya Tuhan. Dan kalian semua di sini itu juga adalah rumahnya Tuhan. Loh Kak Vina, ini loh mana? Aku ini punya kepala, punya tangan, punya kaki. Nggak ada gentengnya Kak Vina. Nggak ada pintunya. Adanya mata, mulut, Bait suci telinga. berjalan. Iya. Nah, tapi di Alkitab dikatakan kalau kita ini rumahnya Tuhan. Dalam arti lain ya. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Ada di Korintus 1 ayat 6 sampai 19 20. Tadi yang mau baca siapa? Vanessa ya? Ya silakan Vanessa. Iya, Kak. Oke, Iya. silakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirian yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu.
itu kepunyaan Allah. Lanjut lagi, yang selanjutnya Kak Vina minta tolong. Matthew baca ya. Nih, yang bawahnya ini Allah apa? Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Nah, ya, jadi di Alkitab itu dikatakan kita ini tempat tinggalnya Roh Allah. Rohnya Tuhan Yesus itu dalam di dirinya kalian. Sebab itu, ini yang Kak Vina tebelin. Sebab itu pakailah tubuhmu, pakailah dirimu itu untuk memuliakan namanya Allah. Jadi, judulnya hari ini itu adalah Aku ini bait sucimu, aku ini rumahmu. Nah, ya, coba Kak Vina sekarang mau diskusi. Kak Vina mau tanya ke kalian semua. Ini Kak Vina mau ketik aja. Jadi Kak Vina buka ini buka PowerPoint-nya dulu. Nanti Kak Vina mau ketik-ketik sama-sama. Tunggu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kan Kak Vina tulis cara membangun rumah Tuhan. Cara membangun, ini bait suci, ini gereja yang dulu ya, gereja yang tadi disuruh, yang Sakaria dan Hagai suruh orang-orang bangun itu. Dan diri kita. Pertama, kalau kita mau membangun gereja, misal kalian dikasih tugas, ayo bangun gereja. Wah, bangun bait suci. Kira-kira apa caranya kalian membangun? Kalian itu tunggu. Kak Vina tunggu sebentar, Kak Vina kelewatan. Fungsinya dulu. Fungsinya. Kira-kira tadi kan sudah disebutkan, bait suci itu tempatnya apa? Ayo, bait suci itu tempatnya apa? Beribadah. Kak Vina catat dulu. Terus tempat apa lagi? Kalau zaman dahulu, ingat nggak? Kak Martin tuh tinggal dulu kan cerita. Tempat bait suci itu untuk apa? Kenapa kok harus dibangun itu? Kenapa? Karena untuk tempat beribadah dan untuk tempat, adakah yang ingat? Ada, kalau nggak ingat Kak Vina yang jawab ya. Untuk memberikan korban, ya, memberikan persembahan. Korban bakaran. Nah, kalau dirinya kita tadi di ayat Alkitab yang dibaca sama sama Vanessa itu, diri kita ini fungsinya apa tadi? Diri kita ini tempat apa? Kan tadi kan kalau bait suci tempat beribadah. Kan gereja kita ini kan gerejanya Tuhan. Kita ini juga tempat tinggalnya Roh Allah. Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam Terus tadi yang selanjutnya ayat 20 tuh dibilang apa? Maka dari itu, sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Nah, jadi kita ini harus jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, ya. Nah, ingat ya, kita ini harus jadi berkat, ya. Oke, dan kita ini Roh Kudus tuh Tuhan itu tinggal di dalamnya dirinya kita. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan Kak Vina yang selanjutnya, caranya membangun bait suci itu gimana? Misal Kak Vina kasih tugas, jangan Kak Vina, misalnya Pak Presiden kasih tugas Kevin, ke Matthew, ke Evan, ke Nathan, dan semua kalian di sini untuk bangun bait suci, untuk bangun gereja. Kalian bangunnya ya apa? Pakai bahan-bahannya yang bagaimana? Aduh, Kak Blikno barang bahannya aja. Atau Kak S3 kuli dulu, Kak. Oh, S3 kuli. Nggak usah, nanti kan kuli kan bisa ini, kita bisa panggil orang. Ya, jadi caranya yang pasti kita menggunakan bahannya yang apa? Dari bahan. Menggunakan bahan yang bagus. Yang bagus dong, dan berkualitas ya. Masa kalian bangun gereja buat Tuhan tuh sudah kursinya yang murah aja, yang sudah sobek-sobek aja, enggak apa, yang murah aja. Sekarang kan kalau nggak salah dulu
Ya di hakim-hakim itu pakai bangun bait suci itu pakai emas apa ini. Iya, pakai yang sangat bagus ya. Terus misal butuh apa? Butuh kayu, butuh semen. Itu kita harus kasihnya yang terbaik. Ya, bangunnya yang terbaik. Apalagi kalau misalnya zaman dulu bangun itu membangun, kalau zaman sekarang membangun itu mungkin nggak sesusah zaman dahulu ya, zamannya Nabi Habib dan Nabi Zakaria. Sekarang sudah ada traktor. Sekarang sudah ada mobil yang bisa ngangkat apa batu yang gede itu bisa ya. Dulu mereka nggak punya. Dulu mereka nggak punya, pakai tenaga manusia ya, pakai alat-alatnya itu masih terbatas. Tapi kalau sekarang sudah gampang ya. Nah, jadi kalau dulu kalau kita membangun bait suci, kita harus menggunakan bahan yang bagus dan berkualitas, dan kita harus sungguh-sungguh bangunnya. Kalau orang dulu ya, kalau males-malesan, misal satu alat ini harus 10 orang yang menjalankan. Kalau sekarang kan pakai mesin, kalau dulu kan harus pakai tenaga manusia. Tapi yang 5 males, wah ya nggak bisa jalan dong. Ya, nanti pembangunannya nanti tertunda terus. Nah, sedangkan kalau diri kita ini katanya rumahnya Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Ya, kalau misalnya kita mau undang presiden ke rumahnya kita, kalian pasti bersih-bersih rumahnya kalian nggak? Iya. Bersih-bersih rumah ya, terus dibelikan makanannya yang enak. Terus rumahnya dipel, mungkin kalau ada yang gentengnya bocor diganti. Soalnya misalnya nanti kalau Pak Jokowi datangnya waktu hujan biar nggak bocor, biar nggak ketetesan air. Nah, kalau kalian mau Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuhnya kalian, dalam hatinya kalian, kalian mau hatinya Tuhan Yesus tuh masuk ke hatinya kalian yang kotor atau hatinya kalian yang bersih? Yang bersih lah. Iya, ya. Masa nanti kalau misalnya rumah kan ada sarang laba-laba, masa Tuhan Yesus mau masuk? Masa kalian mau hatinya kita ini banyak kotorannya, banyak sarang laba-laba? Ya enggak kan? Nah, terus Kak Vina mau jelaskan. Jadi bagaimana ya biar diri kita ini bisa jadi berkat itu gimana ya kira-kira? Ayo, Kak Vina mau tulis di sini. Ada yang bisa jawab kah? Kalau dulu membangun bait suci caranya menggunakan bahan yang bagus. Kalau kita mau membangun dirinya kita biar kita jadi berkat, itu caranya gimana ya? Berdoa, Kak, bersyukur kepada Tuhan, sering membaca Alkitab. Bersyukur, sering membaca Alkitab, apalagi Ring. sering. Apalagi ayo. Aku tahu. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Terus? Itu. Adakah lagi yang mau jawab? Ada. Apa? Oke, Kak Bina skip dulu ya, karena kita waktunya terbatas. Nah, tahu nggak kalian? Tubuhnya kalian itu terdiri dari tubuh, ya, tangan, kaki, itu ya, perut, kepala, ya, yang bisa kelihatan, dan terdiri dari jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu pikiran kalian, terus apalagi perasaan kalian yang nggak bisa dilihat. Nah, tadi kan ada yang sudah jawabannya benar semua loh. Ternyata biar kita jadi berkat, kita itu enggak cuma harus rajin ibadah, enggak cuma harus berdoa, enggak cuma harus sering baca Alkitab, ya. Jadi berkat itu juga bisa dari tubuhnya kita. Nah, misalnya olahraga. Nah, kalau misalnya temannya kalian lihat, wah si Matthew ini kok orangnya kok males-malesan, cuma kerjaannya cuma misalnya ya Matthew kerjanya cuma tidur, cuma makan, main game. Nah, kalau kayak gitu apakah jadi berkat? Enggak, ya. Dan tubuhnya kita pun juga kalau kita jarang olahraga, kita gampang sakit loh nanti. Nah, lalu makan makanan sehat. Ya, itu caranya kita juga jadi berkat, itu juga seperti itu. Ya. Kita harus sering suka makan makanan sehat. Makanan sehat apa aja ya?
Pengen 5 sehat tahu? sempurna. Ya, pada buah, sayur, Sayur, buah, Sayur. sayur, Susu. susu. daging, Empat sehat lima sempurna. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Loh Kak, berarti maksudnya karbohidrat. kita ini tidak boleh makan kerupuk ya? Boleh nggak makan kerupuk? Kerupuk itu buat batuk. Nah, kalau kalian makannya nggak setiap hari, nggak terlalu banyak, ya itu kan nggak apa-apa ya. Tapi kalau setiap hari, pagi, siang, malam makan kerupuk, sambil lihat TV makan kerupuk, loh, itu kan menjadikan tubuh kalian nggak sehat. Terus selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh. Loh, Tuhan itu mau masuk ke hatinya kalian yang bersih, nggak cuma hati, tapi tubuhnya juga harus bersih. Siapa yang di sini jarang mandi? Oh, siapa yang di sini jarang keramas sampai rambutnya gatel, sampai ada kutunya. Aduh, enggak ya. Oke, jangan lupa juga jaga kebersihan tubuh Kali kalian. keramas rambutnya kayak udah disikat, Kak. Hidup yang sehat juga ya, tidur jangan terlalu malam. Oke, kalian juga harus bisa mengatur jam kalian ya. Oh, ini sudah jam 10 besok aku sekolah, harus tidur ya biar nggak ngantuk-ngantuk. Nah, terus yang tadi seperti yang kalian bilang, caranya kita melatih membangun tubuh kita, membangun dirinya kita untuk Tuhan Yesus, selain olahraga, apa ya itu yang selain olahraga, selain makan makanan sehat, menjaga kebersihan tubuh, selain hidup sehat, kita juga harus seperti yang tadi dibilang, baca Alkitab, apalagi ini. Ayo baca sama-sama. Berdoa, lalu memuji Tuhan. Kalau biasanya WL yang ngajak nyanyi kan Kak Feby, ayo kita nyanyi sama-sama. Ikut nyanyi ya, jangan cuma diem aja dilihatin kakaknya gitu ya. Jangan, oke? Kita memuji Tuhan biar Tuhan itu suka loh kalau kita memuji Tuhan tuh, menyanyi buat Tuhan. Ya, menyanyi buat Tuhan nggak cuma waktu kita di sekolah minggu aja, waktu kita mandi kita bisa nyanyi buat Tuhan. Waktu kita makan, waktu kita apalagi misalnya ada yang suka masak, wah, ya. Lalu apalagi punya pikiran yang positif ya. Terus pikiran yang positif itu maksudnya aku pasti bisa, kasih tugas, aku pasti bisa. Wah, bukan cuci susah ya, pasti aku ini nanti ulanganku ini remedi nih, pasti nilaiku nanti dapat 5. Nggak boleh punya pikiran seperti itu ya. Harus selalu sukacita dan juga selalu bersyukur ya. Kalau kita melakukan ini semua, tubuhnya kita ini kuat. Nah, kuat itu dengan artian tubuhnya kita ini good. Nah, Tuhan suka kalau misalnya mau masuk dalam tubuhnya kita, dalam hatinya kita. Ya. Lalu selanjutnya, akhirnya buat cepet ya, Kak Nayus. Ingat nggak cerita minggu lalu, Kak Martin cerita waktu pembangunan, waktu Nabi Hagai itu bilang, ayo kita sama-sama bangun. Kira-kira ada hambatannya nggak ya? Ada. Hambatannya apa? Hambatannya apa? Yo, hambatan dari dalam. Hambatan dari dulu ya, Kak. Mereka semua apa? Lebih mementingkan membangun diri sendiri, Lebih bangun rumah. bangun rumah mereka sendiri. Nah, mereka lebih taruh agak sini aja. Ya, mereka lebih mementingkan untuk membangun rumah mereka sendiri. Jadinya bait sucinya nggak selesai. Akhirnya taruh sini aja ya. Nah, lalu hambatan yang selanjutnya, hambatan dari luar. Apa ya hambatan yang dari luar? Kak, diprovokasi sama teman-teman lain. Banyak yang menghina, benar sekali, mengolok-olok. Nah, bagaimana dengan diri kita? Kalau misalnya kita baca firman, kita baca Alkitab, kita mau sekolah minggu, nah, kita juga kadang ada hambatan dari dirinya kita sendiri. Kita juga kadang apa? Malas, apalagi kadang aku kemarin tidurnya malam. Waktu kita ikut sekolah minggu, apa? Ngantuk.
Ngantuk. Apalagi ada hambatannya. Enggak cuma kalian, kadang Kak Wina juga. Kak Wina juga kadang mau baca Alkitab malam hari. Waduh, ngantuk ini. Ya. Sudah bacanya cepet-cepet. Nah, kadang kayak gitu juga. Terus apalagi yang paling kalian sering kemungkinan ya? Karena apa ini? Gaming. Main game lebih menarik. Aduh, habis ini levelku naik. Tunggu, doanya nanti aja. Wah, terus sudah naik levelnya. Main lagi. Doanya nanti aja. Wah, kayak gitu. Film. Kalau dulu Kak Vina sekolah minggu, Kak Vina SD sekolah minggu, biasanya kan hari Minggu jam 8. Di TV, di Indosiar, di RCTI, itu ada film kesukaannya Kak Vina. Ada Doraemon, Netron. ada Dragon Ball, ada Sailor Moon. Wah, kadang itu ya. Waduh, lagi seru ini filmnya. Kalau sekarang kalian nggak bisa lihat filmnya, bisa lihat di YouTube. Dulu zamannya Kak Vina nggak ada YouTube. Kalau nggak bisa lihat filmnya hari itu ya sudah, kalian nggak bisa Iya. lihat. Guru Gitu. agama saya ya kita kayak gitu, Kak. Nah, iya. Nah, terus hambatannya apa lagi? Kalau tadi kan hambatan yang dari dalam, kalau hambatan yang dari luar. Kalau tadi kan waktu zamannya Nabi Zakaria banyak yang menghina, banyak yang mengolok-olok. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita mau jadi terang, aku nggak mau nyontek. Nah, aku nggak mau kasih contekan. Kadang ya, temennya kalian tuh pasti ada yang bilang, sok suci. Nah, kita juga kadang diolok sama teman mungkin. Nah, atau mungkin mama papanya kalian ada yang belum percaya Tuhan. Kadang, aduh, sekolah minggu cek lamane sih. Nah, wis cepetan lah, habis ini makan lapar. Mungkin ada yang seperti itu. Hambatannya macam-macam. Dari teman, dari keluarga. Tapi Internet. oh iya, benar sekali ya. Saat ini internetnya sangat dibutuhkan ya, sinyal ya. Benar sekali. Loh, saya sekarang aja loh, saya pakai kuota, Kak, internetnya lo mati, Kak, modemnya hancur. Kak Vina juga pakai kuota ini sekarang. Oke. Nah, Laki tapi wifi. coba Kak Vina mau ini dulu mau tanya. Siapa di sini yang mau Tuhan itu tinggal dalam dirinya kalian? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau? Ayo, angkat tangan. Nah, ya semuanya mau ya Tuhan tinggal dalam dirinya kalian ya. Nah, tapi Kak Vina, susah Kak Vina. Kadang aku sek ngantuk, kadang aku sek males Tuhan. Kadang aku tuh diolok-olok temanku. Jadinya tuh mereka nggak mau berteman sama aku. Nah, tapi kalian tahu nggak ada kabar baik? Tunggu Kak Vina semua. Oke, ya pokoknya kalau kalian mau, Tuhan itu pasti bantu. Ya, pokoknya kalian mau aja, Tuhan aku mau. Nah, pasti Tuhan itu bantu. Ada di ayatnya ini loh. Kak Vina baca yang biru ya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini waktu zamannya Nabi Zakaria. Mereka juga lagi kesusahan. Tapi Tuhan bilang, yakin ya, bukan dengan keperkasaan, meskipun itu bukan nabi gubernurnya itu Zerubabel gubernur besar ya, tapi bukan karena dia itu gubernur besar, bukan karena dia itu kuat ya, tapi karena rohnya Tuhan, karena firman Tuhan. Kalau kalian mau jadi rumahnya Tuhan, kalian mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian, yakin, nah Tuhan pasti bantu kalian. Nah, ada good news-nya loh. Good news-nya itu Roh Kudus tuh akan menolong kalian semua. Ya, tinggal 2 lagi ayat yang ada di saya. Ini Kak Vina yang baca ya, biar cepat ya. Kuasa Tuhan akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya, mengenal kehendak Allah dan takwa kepadanya. Takwa itu takut, ya. Jadi kalau kalian mau, Tuhan aku mau, Roh Kudus itu pasti bantu. Tuhan aku mau, Tuhan masuk dalam hatiku, aku mau, aku ini jadi berkat, aku jadi terang Tuhan. Roh Kudus pasti bantu. Pasti kalian ini dibimbing, kalian dijadikan bijaksana. Bijaksana itu ya ini, kalau mengambil keputusan itu, keputusannya itu benar, keputusannya itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kak Vina punya contoh sebentar, ya. Kadang ya,
di tempat kerjanya Kak Vina. Itu ada satu, ya kalau namanya orang kerja, itu kan pasti kadang ada yang agak males. Ya. Teman-temannya kalian di sekolah juga, kalau kalian kerja kelompok berlima, mungkin ada 2 yang males ya. Ya, Kak Vina kasih contohnya di tempat kerjanya Kak Vina. Nah, temannya Kak Vina yang satunya bilang, iya si A itu kadang itu ya gitu. Nek kerja itu di kerjaan itu loh, males-malesan. Jadinya pekerjaannya dia ini kan jadi pekerjaannya dia ini nggak bisa sempurna, nggak bisa bagus hasilnya. Kak Vina itu kadang tuh pengen ngomong, iya si A ini ya, aku ini kadang sebel ambek si A, soalnya si lek kerja itu dikasih tugas itu males-malesan. Kadang ya, bukan kadang, beberapa kali. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam dirinya kalian, mulutnya kalian ditutup. Nah, jangan ngomong, jangan ngasih api ya. Nanti kalian tambah jadi, nanti tambah, iya ini malas ini apa? Wah, nanti Makanya si Korea api. iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian punya Roh Kudus itu yang bakal ingatkan kalian. Diam. Kalian harus jadi berkat. Kamu harus jadi berkat. Nggak boleh tambah ngompor-ngompori. Nggak boleh tambah ngolok-ngolok orang. Nah, gitu. Ya, itu contohnya. Banyak contoh-contoh lain. Kalian juga pasti pernah mengalami seperti itu ya. Ingat, kalau Roh Kudus ada dalam diri kalian. Roh Kudus yang ingatkan kalian. Ya. Aduh, soalnya susah ini. Aku tak nyontek aja. Hop. Kalau kalian punya Roh Kudus, hop. Stop. Nggak boleh nyontek-nyontek. Ya. Roh Kudus ingatkan kalian. Oke, yang terakhir. Nah, tetapi Roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Ya, ini hampir sama-sama yang tadi ya. Kalau kita mau kita jadi rumahnya Tuhan, kita mau jadi berkat, pokoknya kuncinya itu cuma mau. Nanti Roh Kudus yang bantu kalian. Ya, oke, stop sampai di sini. Kak Vina mau tanya lagi, ayo siapa yang mau jadi rumahnya Tuhan? Siapa yang mau Roh Kudus tinggal dalam tubuhnya kalian? Iya, ya semuanya mau ya. Oke, Kak Vina, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar kalau kami ini, tubuh kami, semua milik kami ini Tuhan adalah roh, adalah bait suci-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Kami mau biarlah kami ini menjadi berkat Tuhan, biar orang-orang bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam diri setiap kami Tuhan. Kami mau rajin Tuhan baca Alkitab, rajin berdoa Tuhan. Kami juga mau selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya kalau kami mau, Roh Kudus pasti akan bantu Tuhan. Mungkin ketika kami mau jadi berkat, ada yang menghina kami, ada yang mengolok kami, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan selalu membantu setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami semua dapat selalu setia Tuhan, kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami ingin memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang silahkan Kevin. Tuhan Yesus, berkatilah pimpinan-pimpinan negara ini, Tuhan Yesus, dari presiden, gubernur-gubernur, sampai yang terkecil RT RW, Tuhan Yesus, Kau berkati mereka semua, Tuhan Yesus, Kau beri akal budi kebijaksanaan, Tuhan Yesus, dalam mengelola negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, berkati buat sekolah minggu, supaya kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu akan tetap diberikan kesehatan dan dapat mengajar kami seterusnya. Tuhan tolong berkati agar sekolah minggu ini, ibadah ini selalu dalam pernyataan Tuhan. Tolong berkati agar gereja yang kami pakai ini agar tetap terlindungi dalam kuasa Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sekarang kami mau berdoa. Tolong berkati supaya vaksinasi COVID-19
bisa berjalan dengan lancar. Tolong berkati supaya COVID ini bisa cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa kami, Bapa, anak-anak-Mu yang sudah berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan untuk proses vaksinasi Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan atas setiap kami Bapa. Kami belajar mempercayai Bapa di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah anak-anak-Mu ini, untuk studi mereka, mereka yang menjalani sekolah Tuhan melalui daring, bahkan nanti kalau mereka sudah bersekolah offline Tuhan, kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu ini, Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan di dalam sekolah mereka Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang akan Kau pakai Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah mereka ini Tuhan pada masa mudanya Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang ada di dalam hidup mereka, itu memimpin mereka, supaya mereka Tuhan bisa hidup kudus, suci, dan berkenan. Mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Mereka bukanlah anak-anak yang mempermalukan Tuhan, tetapi anak-anak yang menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, masa depan mereka masih sangat panjang Tuhan. Engkau memberkati juga orang tua mereka, kesehatan, pekerjaan Kau berkati Tuhan, supaya apapun yang mereka cita-citakan untuk kemuliaan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang akan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami mulai dari awal sampai di akhir ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan kami percaya hari ini kami yang sudah memuji menyembah Tuhan, bahkan kami yang sudah mendengar firman-Mu, bahkan kami mau melakukan firman-Mu, itulah kami anak-anak-Mu yang akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan, dengan kesehatan, dengan rasa cinta kepada Tuhan yang semakin hari semakin bertambah. Yuk teman-teman, kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus, serta Allah Roh Kudus yang akan menyertai kalian sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang kalian kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Kami terima berkat-Mu dengan iman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.